Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya. Oke, seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak kalian ya, zodiak Aries, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan 1 Januari 2023. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, sebentar ya. Oke, Aries, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu The Tower. Oke, terus Ace of Pentacles, The Lovers, Knight of Swords, King of Swords, 5 pedang, Queen of Cups, dan The Hermit. Terus tema utamamu minggu ini kartunya The Hierophant ya. Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu The Moon ya. Jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer di sini ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi artinya Aries, ada beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin masih mengalami masa-masa ketidakpastian ya mengenai suatu bidang tertentu dalam kehidupan kalian masing-masing. Jadi kalau bisa hati-hati, sepertinya ada suatu hal yang belum pasti minggu ini. Mungkin ketidakpastian tersebut sudah kamu alami akhir-akhir nih Aries, dan masih berlanjut energinya untuk minggu ini. Misalnya mungkin ada yang lagi merasa nggak pasti mengenai situasi dalam pekerjaan, kondisi karir, ya, kondisi keuangan, situasi dalam hubungan cinta, situasi dalam keluarga, dan lain-lain. Ya, jadi intinya memang ada faktor ketidakpastian yang sedang menghampirimu untuk minggu ini. Ya, dan lihat di bawahnya ada kartu 9 tongkat. Jadi artinya minggu ini kan tuh lagi sibuk untuk berjuang dan bertahan. Walaupun memang situasinya lagi nggak pasti dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi walaupun memang ada faktor ketidakpastian, semuanya itu akan tetap kamu perjuangkan dan pertahankan Aries dengan sekuat tenaga ya. 9 tongkat. Jadi ada semangat juang di sini, tidak ingin menyerah di tengah jalan sebelum berhasil menuju ke tujuan ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Temperance dan The Magician. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Oke, jadi ceritanya akhir-akhir ini sepertinya kan tuh lagi pelan-pelan untuk mengejar tujuan nih Aries. Temperance. Kartu ini melambangkan moderasi dan keseimbangan. Jadi memang ada usaha pelan-pelan untuk mengejar target yang kamu inginkan. Misalnya mungkin lagi pelan-pelan mendekati seseorang, pelan-pelan untuk mencari kerja, ya, pelan-pelan untuk menyelesaikan kondisi sebuah masalah dan lain sebagainya. Dan memang ada sebuah cara kreatif yang telah kamu coba pergunakan Aries akhir-akhir ini, The Magician. Jadi pikiranmu itu lagi serba kreatif akhir-akhir ini. Untuk apa? Untuk memecahkan sebuah masalah ataupun untuk mengejar target dan tujuan ya. Dan sekali lagi dengan kartu Moon untuk minggu ini aku lihat memang masih ada faktor ketidakpastian yang sedang berlangsung energinya ke dalam minggu ini ya. Jadi hati-hati. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The Hierophant yang melambangkan sebuah organisasi yang cukup besar. Jadi secara umum bisa dikatakan untuk minggu ini memang sebagian besar dari kalian lagi fokus ke dalam sebuah bentuk organisasi ya. Bisa mengenai apa saja, misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja, fokus untuk mencari uang, mungkin sedang menunggu kabar dari sebuah perusahaan ya, lagi fokus untuk sekolah, lagi kuliah dan lain sebagainya. Jadi intinya pikiranmu tuh lagi fokus dengan sebuah bentuk organisasi Aries dengan kartu The Hierophant ya. Bagian lain, jangan lupa kartu ini juga melambangkan aturan, batasan, dan disiplin. Jadi intinya kan tuh lagi ingin disiplin Aries minggu ini. Mungkin lagi disiplin untuk bekerja, disiplin mencari uang, ya, disiplin ketika mengatur keuangan, dan lain sebagainya untuk minggu ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Awal minggu dan di akhir minggu. Oke, kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu The Tower, Ace of Pentacles, King of Swords, dan 5 pedang. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, jadi ceritanya Aries di awal minggu beberapa dari kalian memang lagi fokus banget dengan dunia materi, Ace of Pentacles ya. Mungkin ada yang lagi fokus bekerja, mencari uang, mungkin sedang mencari pekerjaan yang baru ya. Dan perlu diketahui kartu ini juga sebenarnya melambangkan peluang baru, kesempatan baru ya. Mungkin beberapa dari kalian di awal minggu tiba-tiba akan mendapatkan sebuah
sebuah peluang baru nih Aries. Apalagi di sampingnya ada kartu The Tower. Jadi energinya datangnya secara tiba-tiba gitu ya, mendadak ya. Jadi ada peluang baru tiba-tiba datang ya di awal minggu nanti. Cukup bagus energinya. Seperti apa? Misalnya mungkin tiba-tiba dapat peluang baru dalam pekerjaan ya, kesempatan kerja yang baru ya, peluang kerja, peluang bisnis ya, peluang baru untuk menghasilkan uang dan lain-lain ya. Cukup bagus energinya. Dan ingat tema utamamu The Hierophant. Jadi artinya di awal minggu memang pikiranmu itu cenderung fokus dengan dunia organisasi ya, fokus ke dalam pekerjaan, sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Bagi yang lain mungkin di sini kan tuh lebih disiplin nih. Lebih disiplin ketika mengatur keuangan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Di bawahnya ada kartu King of Swords dan 5 pedang. Jadi artinya di awal minggu memang kalian itu lagi fokus banget nih Aries. King of Swords, si raja pedang, fokus untuk menuju ke satu titik dan tujuan ya, bisa mengenai apa saja. Akan tetapi di sebelahnya ada kartu 5 pedang yang melambangkan kesulitan dan rintangan. Jadi hati-hati teman-teman, di awal minggu memang masih ada kesulitan yang masih harus dihadapi dan selesaikan terlebih dahulu sebelum bergerak maju ke depan ya. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu. Ada kartu The Lovers, Knight of Swords, Queen of Cups dan The Hermit. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan elemen air ya, Pisces, Scorpio dan Cancer ya. Oke, jadi ceritanya di akhir minggu Aries, beberapa dari kalian mungkin akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting nih, The Lovers ya. Misalnya mungkin lagi ingin mengambil keputusan untuk pindah kerja, keputusan untuk mencari pekerjaan yang baru, keputusan mengenai bisnis, keputusan mengenai keluarga dan lain-lain. Jadi apapun itu, kalau bisa jangan buru-buru. Soalnya kenapa? Di sebelahnya ada kartu Knight of Swords. Jadi artinya kan itu lagi buru-buru nih Aries di akhir minggu. Buru-buru ketika ingin mengambil keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Jadi untuk menghindari salah langkah, alangkah sebaiknya kalian itu perlu pelan-pelan teman-teman ketika ingin memikirkan sebuah keputusan. Coba dipertimbangkan dulu semuanya ya, sortir kembali semua pilihan yang tersedia sebelum mengambil keputusan. Soalnya memang ada kecenderungan kalian itu lagi bergerak dengan sangat cepat di akhir minggu Knight of Swords ini ya. Bergerak dengan cepat untuk mengambil tindakan dan keputusan. Ya, di bawahnya ada kartu Queen of Cups dan The Hermit. Jadi artinya di akhir minggu beberapa dari kamu mungkin lagi meluangkan waktu untuk berpikir The Hermit ini. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu gali lebih dalam nih Aries di akhir minggu. Misalnya mungkin lagi mencari tahu sumber masalahnya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa, ya keputusan apa, langkah apa yang perlu diambil ke depannya dan lain-lain. Kartu ini melambangkan analisa mendalam. Jadi mungkin kartu lagi butuh waktu untuk analisa kembali semuanya di akhir minggu. Dan selalu gunakan intuisimu Aries. Intuisimu lagi tajam nih, lagi bagus banget Queen of Cups ya. Jadi di akhir minggu perlu untuk selalu mendengarkan intuisi ketika menghadapi sebuah pilihan dan keputusan. Mungkin keputusan tersebut ada hubungannya dengan dunia organisasi kamu ya, The Hierophant tadi. Mungkin ada sangkut pautnya dengan dunia pekerjaan ya. Mungkin ada hubungannya dengan bidang sekolah, kuliah ataupun pekerjaan yang sedang kamu hadapi selama ini. Jadi apapun itu jangan buru-buru ya ketika ingin mengambil keputusan. Bagian lain mungkin di sini kan tuh lagi mencoba untuk lebih disiplin minggu ini. Walaupun memang ada faktor ketidakpastian yang sedang menghampirimu tadi, The Moon ya. Ada suatu hal yang belum pasti. Intinya seperti itu Aries. Jadi apapun itu selalu gunakan intuisi, The Moon ya. Kartu ini juga melambangkan intuisi. Selalu gunakan intuisimu minggu ini agar tidak salah langkah ketika ingin mengambil keputusan yang terbaik ya. Oke, sekarang kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Oke, sebentar ya. Oke. Oke, sekarang kita lihat kartunya. Yang pertama ada Ace of Wands. Oke, The Hangman. The Moon, kartunya muncul 2 kali, dan terakhir 3 tongkat. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu. Ada kartu Ace of Wands dan The Hangman nih. Jadi ceritanya memang ada semangat baru teman-teman minggu ini. Semangat mau tiba-tiba pulih kembali. Jadi ada semangat baru untuk katakan saja mencari kerja, semangat untuk bekerja, mencari uang, ya, semangat untuk menyelesaikan masalah keuangan, pekerjaan dan lain-lain. Namun ingat, sepertinya memang ada suatu hal yang menarik yang akan kamu
kamu dapatkan Aries untuk minggu ini. Apalagi tadi di awal minggu ada Ace of Pentacles kan, jadi ada peluang baru. Jadi mungkin kesempatan baru akan kamu dapatkan untuk minggu ini yang tiba-tiba akan memberikan semangat baru buat dirimu tadi, Ace of Wands. Ya, cukup bagus energinya. Di sampingnya ada kartu The Hangman. Jadi mungkin kartu ini melambangkan proses penantian. Jadi mungkin ada yang sedang menunggu panggilan kerja, ya, menunggu kabar soal pekerjaan, kabar dari sebuah perusahaan tadi dengan kartu The Hierophant sebagai tema utama ya untuk minggu ini. Jadi kalau bisa selalu bersabar bagi kamu yang sedang mencari pekerjaan sekarang ini ya. Terus bagi yang lain mungkin di sini kan tuh lagi mencoba untuk memahami situasi tersebut menggunakan kacamata yang berbeda, The Hangman. Jadi bagi kamu yang lagi punya masalah bisnis, masalah keuangan ataupun masalah apapun juga ya, minggu ini jangan buru-buru ketika mengambil keputusan. Coba pergunakan dulu sudut pandang yang berbeda, perspektif yang baru untuk menilai situasi tersebut. Agar apa? Agar semuanya terlihat lebih jelas. Kenapa? Soalnya kan tuh masih menghadapi faktor ketidakpastian tadi, The Moon. Ada sesuatu yang unsurnya itu belum pasti Aries untuk minggu ini. Jadi coba sekali lagi pahami semuanya menggunakan sudut pandang yang berbeda ya. Oke, sekarang kita lihat energimu untuk kisah asmara. Ada kartu The Moon dan 3 tongkat. Oke, kartu 3 tongkat juga melambangkan proses penantian. Jadi bisa dikatakan untuk segi percintaan, minggu ini kalian itu lagi menunggu nih, ya Aries. Lagi menunggu kapan kira-kira dia itu bisa membalas cintamu, kapan kira-kira dia itu bisa memberikan kepastian dan penjelasan kepada dirimu untuk minggu ini, ya. Di sampingnya ada kartu The Moon. Jadi ada suatu hal yang belum pasti sifatnya dalam hubungan cinta. Jadi hatimu itu lagi galau minggu ini, lagi bingung, lagi gak pasti kira-kira harus maju atau mundur ketika mencintai seseorang ya, mungkin lagi merasa nggak pasti dengan hatinya, dengan hati orang tersebut ya. Jadi ada suatu hal yang sifatnya belum pasti untuk minggu ini ya. Dan ingat tema utamamu kali ini The Hierophant. Jadi artinya bagi yang sedang couple ataupun single, mungkin minggu ini kan tuh lebih fokus ke arah pekerjaan ya, mungkin lagi fokus untuk bekerja, mencari uang, mungkin sengaja mengalihkan perhatianmu ke dalam segi pekerjaan. Soalnya kenapa? Kan itu lagi merasa nggak pasti dalam hubungan cinta untuk minggu ini Aries, The Moon ini ya, otomatis kan itu lagi mengalihkan perhatian tersebut ke arah pekerjaan. Terutama bagi kamu yang sedang bekerja. Bagi yang lain mungkin di sini kan tuh lagi mencoba untuk disiplin ya, disiplin dalam bekerja, disiplin ketika mencari uang ya, disiplin ketika lebih teratur, disiplin ketika mendekati orang yang kamu sukai ya. Jadi apapun itu usahakan untuk selalu berpikir yang positif ya. Oke teman-teman, segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.